Perasaan cinta umumnya juga melibatkan perasaan sayang atau devotion, yakni dorongan untuk menjaga dan memikirkan yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Dalam hubungan tersebut seseorang kemudian tidak hanya peduli pada diri sendiri atau menyayangi diri sendiri tetapi melibatkan orang lain di dalamnya. Pengertian sayang menurut Kamus Oxford adalah sebuah bentuk perasaan yang lembut berbalut ketulusan dan tidak mengharapkan sebuah balasan. Sedangkan menurut Monica Pari, seorang pakar cinta menyatakan bahwa sayang lebih merujuk pada menaruh rasa ikhlas pada sesuatu karena proses menyayangi didasari dengan naluri dan logika. Perasaan sayang adalah termasuk salah satu bentuk respon dalam diri seseorang untuk menunjukkan kepedulian, empati, perhatian, dan rasa untuk melindungi hal tersebut. Perbedaan cinta dan sayang. Berdasarkan penjelasan pengertian dan makna di atas maka sudah terlihat dari perbedaan cinta dan sayang. Berikut ini hal mendasar yang menunjukkan perbedaan cinta dan sayang yang perlu Grametz ketahui. 1. Hormon. Perbedaan cinta dan sayang yang paling kentara adalah keterlibatan hormon secara ilmiah pada seseorang dalam sebuah hubungan. Dalam perasaan cinta maka melibatkan hormon dopamine dan norepinefrin yang meningkat daripada sebelumnya. Dalam perasaan cinta maka akan muncul rasa tegang, senang, euforian, sampai terangsang. Hal ini juga berkat keterlibatan hormon seksual seperti testosterone dan estrogen dalam tubuh yang ikut meningkat. Jadi jangan heran jika saat jatuh cinta seseorang mungkin akan bersifat atau beraksi aneh. Wajahnya jadi merah merona. Bahkan suhu tubuhnya naik menjadi lebih hangat. Hal tersebut adalah reaksi hormonal dalam tubuh yang terjadi saat seseorang mulai suka dan akhirnya mencintai seseorang. Reaksi hormonal ini belum tentu terjadi pada perasaan sayang saja atau bentuk reaksinya tidak sebesar perasaan cinta. 2. Rasa rindu. Hal berikutnya yang membedakan perasaan cinta dan sayang adalah bentuk kerinduan. Sebenarnya keduanya bisa saja melibatkan rasa rindu. Namun kadar dan tujuannya berbeda. Jika Grametz mencintai seseorang maka akan sulit menghadapi rasa rindu. Sedangkan rasa rindu yang berdasarkan rasa sayang masih bisa dimaklumi keberadaannya. Jadi obsesi pada rasa rindu itu berbeda antara rasa cinta dan sayang. Rasa rindu terkadang bisa menjadi situasi yang tidak sehat dalam sebuah hubungan. Terutama jika rasa rindu tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari menjadi kurang produktif karena merasa rindu yang sulit dikendalikan. Orang sedang jatuh cinta biasanya akan mudah merasa rindu dan sulit mengendalikan perasaan tersebut. Untuk mengatasinya Grametz bisa mencari distraksi pada pelampiasan yang positif. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjebak pada rasa rindu dan emosi tidak sehat yang berkelanjutan. 3. Prioritas waktu. Waktu adalah hal penting yang dimiliki seseorang bahkan banyak yang menyebutnya harganya mahal.
Perhitungan itu tidak akan berlaku dalam sebuah hubungan yang melibatkan perasaan cinta. Seseorang cenderung akan memberikan waktunya untuk orang yang dicintai. Perasaan cinta dapat membuat seseorang rela meluangkan waktu demi seseorang yang dicinta. Bahkan bisa tidak bosan menghabiskan dalam waktu yang lama. Bentuk prioritas waktu tentu sangat normal dan wajar dalam sebuah hubungan. Hal ini karena dalam perasaan cinta cenderung memiliki keintiman dengan seseorang sehingga bisa menghabiskan banyak waktu bersama. Jadi jangan heran jika sudah memiliki kekasih cenderung banyak menghabiskan waktu dengan kekasihnya dibandingkan dengan teman atau orang-orang di sekitar mereka. Prioritas pada rasa sayang tidak terlalu tampak, karena dalam perasaan ini kita lebih ikhlas dan tulus. Sehingga kita tidak perlu merelakan banyak waktu untuk merawat rasa sayang karena perasaan ini biasanya berdasarkan pada kebutuhan yang lebih umum. 4. Mengidolakan sosok yang dicintai. Ketika seseorang jatuh cinta maka akan cenderung mengidolakan sosoknya terlebih dahulu hingga menjatuhkan harapan-harapan di luar kekaguman tersebut. Kita akan mudah kagum pada orang yang kita cintai dengan menganggap baik semua bentuk lakunya. Berbeda dengan rasa sayang yang masih bisa berpikir secara objektif menggunakan logika. Setidaknya perasaan sayang didasari pada empati dan emosi karena beberapa hal tertentu saja. Jadi jangan heran jika orang yang sedang kasmaran akan tergila-gila pada pasangannya. Hal ini dapat membuat kecenderungan seseorang bisa menilai pasangannya secara subjektif dan sulit melihat hal buruk dari pasangannya dan mudah memakluminya. Bahkan mereka bisa rela membela ketidakbenaran tersebut. 5. Opini terbelenggu. Perbedaan cinta dan sayang juga dapat terletak pada bentuk opini yang terbelenggu dalam hubungan tersebut. Biasanya orang akan sulit beropini pada seorang yang dicintainya dan merasa setuju pada semua bentuk laku yang dilakukannya. Mereka akan lebih memilih memakan opini jika berseberangan pendapat atau menilai sesuatu dari pasangannya. Hal ini terjadi karena seseorang yang sedang jatuh cinta akan lebih mudah memaklumi kesalahan atau kekecewaan. Bentuk opini ini tentu berbeda dengan rasa sayang yang justru akan sangat beropini pada hal-hal yang melanggar ketidaksenangan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena beropini ini akan mempengaruhi hal-hal yang menimbulkan rasa sayang. Perasaan ini tidak mudah memaklumi kesalahan dan tidak ragu menyatakan perbedaan opini tersebut. Bentuk opini ini juga berpengaruh pada hubungan keduanya dalam bentuk kekecewaan. Kita cenderung akan lebih kecewa jika dikhianati oleh perasaan cinta dibanding perasaan sayang. Karena opini dan ekspektasi dari keduanya memiliki bentuk dan sifat yang berbeda.